Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pagi hari ini saya ingin menantang Kapolres Deli Serdang dan Bapak Kapolda Sumut. Berani tidak Bapak Kapolres Deli Serdang, Bapak Kapolda Sumut untuk sekali aja memberikan keadilan bagi masyarakat yang sangat membutuhkan. Saya selaku pengacara daripada kedua klien saya ingin menyampaikan dan meminta kepada Bapak untuk sekali aja menjadi polisi yang profesional, berkeadilan, dan menegakkan keadilan di atas segalanya. Jadi Bapak Kapolres Deli Serdang, Bapak Kapolda Sumut, ini kejadiannya tahun 2021 ya, kurang lebih. Klien saya itu bernama Purnama Tarigan ditangkap di dalam sebuah gubuk sedang memakai narkoba ya. Pada saat penangkapan ada 4 orang yang ditangkap dan dibawa ke Polsek Talun Kenas. Ini dia buktinya, gambar-gambarnya, Bapak Kapolres, Bapak Kapolda. Jelas dia ini. Ini 4. 1, 2, 3, 4. Ditangkap 4 orang. Banyak ini berita. Ini Bapak 4 orang itu. 1, 2, 3, 4. Ya. Ini barbutnya semua. Ya. Jadi sudah sangat jelas, terang benderang, dan ada di media massa pada saat itu. 4 orang ditangkap oleh Polsek Talun Kenas pemakai narkoba. Setelah ditangkap oleh Polsek Talun Kenas, dibawa ke Polresta Deli Serdang bagian narkobanya. Setelah berapa hari di situ, ada 2 orang yang berduit, orang mampu, keluar, tidak diproses. Ya, Bapak Kapolres, Bapak Kapolda tidak diproses. Semua barbut diarahkan ke klien saya yang bernama Purnama Tarigan. Ya, kejadian itu pun saya sudah sampaikan ke jaksanya. Jaksanya pada saat itu Ibu Valentina Naibao. Tapi ketika diproses di persidangan, justru Ibu Jaksa Valentina Naibao pada saat itu tidak menanggapin laporan dan bukti-bukti saya. Sehingga semua barang bukti tersebut diarahkan ke klien saya yang bernama Purnama Tarigan. Jadi Bapak Kapolres Deli Serdang, Bapak Kapolda Sumut ya, sampai saat ini saya tidak terima karena 4 orang yang pakai narkoba, 4 orang yang dibawa ke Polsek Talun Kenas dan sudah diberitakan ke media massa, tetapi di tengah perjalanan yang 2 orang itu dilepaskan, ya, yang 2 lagi diproses, dan ketidakadilan dialami oleh orang susah, yaitu klien saya yang bernama Purnama Tarigan. Sampai kapanpun saya akan berteriak. Memang ini sudah saya kirim surat ke Propam, tapi sampai 2021 sekarang sudah berapa? Sudah 5 tahun. Jadi saya mohon kepada Bapak Kapolres Deli Serdang, Bapak Kapolda, yang 2 orang itu yang dilepas itu, tolong ditangkaplah, biar adil. Karena klien saya itu sudah menjalani hukuman, sudah penjara. Bagaimana mungkin 4 orang yang pakai bersama-sama dibawa ke Polsek Talun Kenas, diberitakan, diviralkan, kemudian sampai di Polresta Deli Serdang, anggota Anda melepaskan 2 orang. Dan kepada Bapak Kejari, saya sudah sampaikan kemarin ke Kejari Deli Serdang, saya sudah sampaikan kemarin kepada anggota Anda, yaitu Ibu Jaksa Valentina Naibao. Tapi saya nurutin semua permintaannya, tapi ketika di persidangan tidak sekalipun ibu itu mengkaitkan yang 2 orang lagi yang lepas tersebut. Jadi yang dialami oleh masyarakat kecil klien saya, Purnama Tarigan, merasa tidak adil. Untuk itu saya terus berteriak. Saya tantang Anda Bapak Kapolresta Deli Serdang yang sekarang, Bapak Kapolda Sumut yang sekarang, berani nggak Anda membongkar kasus ini? Dan yang 2 orang lagi itu ditangkaplah.
demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Berani nggak Anda, Bapak Kapolrestabes Deli Serdang? Berani nggak Anda, Bapak Kapolda Sumut, demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa? Saya siap Anda panggil dan membawa bukti-buktinya. Ya, membawa buktinya. Saya tunggu Bapak Kapolrestabes Deli Serdang dan Bapak Kapolda Sumut. Satu lagi, ada lagi, ya, mengganggu pikiran saya juga. Saya sangat miris dan sangat khawatir negara ini akan hancur akibat ulah oknum-oknum polisi yang tidak profesional dan korup. Saya ulangi sekali lagi, Bapak Kapolrestabes Deli Serdang, Bapak Kapolda Sumut, saya sangat khawatir negara ini akan hancur akibat banyaknya ulah oknum-oknum polisi yang korup dan tidak berkeadilan. Jadi, ada lagi kasus tahun 2024, baru 2 tahun, ya. Terjadi pada bulan Agustus, Bapak Kapolrestabes Deli Serdang, Bapak Kapolda Sumut. Ada sekelompok orang mencuri kayu di tanah klien saya, masyarakat. Klien saya ini, Bapak Kapolrestabes Deli Serdang, Bapak Kapolda Sumut, telah menguasai tanah itu selama 30 tahun dan memiliki surat, ya, yang ditandatangani oleh kepala desa dan diketahui oleh camat. Dan selama 30 tahun itu tidak ada satupun bermasalah tentang tanah itu. Dan durian itu ditanam oleh klien saya yang bernama Cipta Rigan. Ketika pohon durian itu dicuri oleh Kolam Perangin dan kawan-kawannya, tertangkap tangan oleh klien saya Cipta Rigan dan dibawa ke Polsek Talun Kenas. Ya, dibawa ke Polsek Talun Kenas. Dan yang luar biasanya, Bapak Kapolrestabes Deli Serdang, Bapak Kapolda Sumut, Kapolsek Talun Kenas membebaskan orang tersebut tidak lebih daripada 2 hari. Dan mobilnya pun dilepaskan. Dan katanya lagi, kayu yang dicuri pohon durian itu sudah diantar ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Saya kejar ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, tidak ada kayu pohon durian yang dititip oleh Polsek Talun Kenas ke Dinas Kehutanan Sumatera Utara. Dan yang hebatnya lagi, Bapak Kapolrestabes Deli Serdang, Bapak Kapolda Sumut, bisa-bisanya Kapolsek Talun Kenas mengatakan pencurian kayu tersebut bukan tindak pidana karena itu merupakan tanah hutan. Bagaimana mungkin ilmunya seperti itu? Saya mengatakan kepada kita, kepemilikan itu hanya bisa dibantah atau digagalkan ketika ada orang menggugat tanah klien saya. Sampai saat ini tidak ada gugatan di pengadilan manapun tentang kepemilikan tanah klien saya. Klien saya memiliki surat dari desa dan diketahui oleh camat, dikuasai 30 tahun. Dan durian itu, bagaimana mungkin seorang polisi, Kapolsek Talun Kenas dan kanitnya mengatakan dan memvonis terlebih dahulu bahwa tindak pidana pencurian kayu itu bukan tindak pidana karena katanya tanah itu milik hutan. Kepemilikan harus diuji, ya. Bagaimanapun klien saya nanam pohon durian itu. Bagaimanapun klien saya menguasai tanah itu 30 tahun. Bagaimanapun klien saya memiliki surat sama 30 tahun. Jadi tolonglah kepada Bapak Kapolrestabes Deli Serdang, Bapak Kapolda Sumut, undang saya, kita berdebat secara keilmuan. Tidak masuk akal saya polisi seperti ini, Bapak Kapolrestabes Deli Serdang dan Bapak Kapolda Sumut. Seorang Kapolsek, seorang bisa mengatakan pencurian kayu itu bukan merupakan tindak pidana. Jadi saya tunggu niat baik Bapak Kapolrestabes Deli Serdang, Bapak Kapolda Sumut untuk menjadi polisi yang baik, profesional dan taat hukum. Kalau begini, saya sangat khawatir cepat atau lambat Indonesia ini akan bubar akibat ulah oknum-oknum polisi yang semakin memiliki sifat yang tidak profesional dan lebih condong ke korup. Salam sehat dari saya, Trinop Sianturi. Merdeka!